A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul 'usra in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yusrafu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma barik lana fi a'malina wa a'malina wa dhurriyyatina wa jami'i sya'nina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha mastata'tum. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat. Jamaah bapak-bapak ibu-ibu, salat subuh secara berjamaah rahimahullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia, dimulai dari kesehatan, kesempatan, khususnya taufik, pertolongan Allah, hidayah beserta petunjuk-petunjuknya. Allah berikan kita semua komplit pada pagi hari ini. Bisa menjalankan salat subuh secara berjamaah adalah merupakan karunia yang besar dari Allah. Tidak semua dari kita, saudara-saudara kita, mampu untuk bangun melakukan salat subuh berjamaah di masjid. Tidak semua orang mampu melangkahkan kakinya datang ke masjid walaupun hanya beberapa ratus meter. Tetapi banyak juga dari anak-anak kita, anak-anak muda kita yang rela meluangkan waktu 2-3 hari, berpuluh-puluh jam, bahkan beratus-ratus jam untuk menaiki gunung. Makanya ada istilah gunung kau daki, masjid kau lewati. Atau banyak hari ini saudara-saudara kita yang bahkan rela meluangkan waktu untuk nge-gym, olahraga, angkat barbel, angkat beban sampai berpuluh-puluh kilo, 20 kilo, 25 kilo, 50 kilo, kuat. Tapi untuk mengangkat selimut di pagi hari berat sekali. Makanya ini adalah taufik hidayah Allah, pertolongan dan petunjuk dari Allah. Tidak semua diberikan. Maka hari ini jenengan yang duduk di masjid adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan karunia rezeki yang besar. Dan insya Allah semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok uswah dan qudwah kita, suri tauladan terbaik kita, yang kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Syafaatnya Nabi itu hanya bisa kita tukarkan nanti di hari kiamat. Baik sholawat kita, sunnah-sunnah yang kita lakukan mengikuti beliau, itu akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat dan bisa kita tukarkan hanya di hari kiamat. Di dunia terlalu receh syafaat Nabi itu untuk ditukarkan dengan dunia. Maka kita berharap pertolongan Allah, syafaatnya Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Hari ini di dunia, walaupun sulit kehidupan kita, walaupun sulit
muamalah kita, sulit pergaulan kita, banyaknya rintangan, banyaknya beban, tetapi tidak lebih sulit daripada kehidupan di hari kiamat kelak kalau kita tidak memiliki amal soleh. Orang yang beramal soleh, ya, baik min zakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, dia beramal soleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti Allah akan berikan satu reward, hadiah. Apa itu? Kehidupan yang baik. Para mufassir mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. At-thayyibah, hayatan thayyibah itu bermakna al-jannah, syurga. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah itu tidak hanya di akhirat berupa syurga, tetapi juga di dunia. Orang yang beramal soleh kembali menjadi kebaikan untuk dirinya. Karena setiap perbuatan baik, amalan soleh yang kita lakukan, in ahsantum fali anfusikum, dia akan kembali kepada diri kita, panjenengan sendiri. Satu amalan kebaikan yang kita hari ini tanam, tidak di dunia, di akhirat pasti kita akan memetiknya. Satu amalan soleh yang hari ini kita investasikan, maka tidak di dunia, di hari kiamat pasti Allah akan tampakkan. Makanya ya, kita disuruh agar supaya betul-betul fokus hidup di dunia ini untuk menabung untuk masa-masa akhirat. Kita di dunia hidup untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk istirahat, Pak. Dunia ini, kata ulama, bukan tempat istirahat, tapi dunia ini tempat kita beramal. Kapan istirahatnya? Nanti di surga. Makanya kalau ibadah kesel, capek, dan ini ujian. Orang mau baik itu sulit atau bosan? Sulit. Tapi kalau orang mau bermaksiat, mudah atau mudah? Mudah. Enteng mudah orang bermaksiat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Makanya jalan kita menuju neraka itu dipenuhi dengan wewangian. Wangi, seger kayaknya. Penak gitu. Tapi jalan kita menuju surga itu berliku-liku. Angel level. Yo, untuk meraih surga ya kudu lelah-lelah dulu. Maka hidup di dunia kerjaannya makan tidur, tiba-tiba mati terus masuk surga, kan nggak bisa. Mati hari kiamat terus masuk surga, nggak ada istilahnya begitu. Mau se-level Nabi saja, ketika ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa engkau kakimu sampai bekal-bekal melakukan sholat? Apa kata Nabi? Loh, tidakkah boleh aku menjadi abdan syakur? Bahwa tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Ini Nabi Muhammad maksum. Tapi kalau sholat itu masya Allah, kakinya sampai bengkak, ya, kakinya sampai bengkak. Kita kalau sholat, ya, nyanyi saya kadang kalau terlalu lama apa ya. Malah aku pengen cepat-cepat selesai gitu. Ya, ini apa? Ini bagian daripada amalan soleh yang harus kita tabung mulai dari dunia ini. Makanya tema kita hari ini tentang apa, Pak? Pola pikir Islam. Pola pikir Islam itu dibentuk dengan ilmu. Amal tanpa ilmu dia tidak akan menjadi amal yang utuh. Islam tanpa ilmu tidak akan menjadi Islam yang kafah. Bahkan kita bekerja untuk dunia saja tanpa ilmu berantakan. Apa maning tentang akhirat? Dunia saja kita butuh ilmu agar rapi, tertib, bagus hasil pekerjaan kita. Apalagi tentang akhirat. Maka butuh pola pikir yang baik, yang islami, yang landasannya adalah Al-Quran was Sunnah. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Lantas apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Yang harus kita lakukan ini adalah memahami
bahwa pentingnya ilmu. Ini pola pikir kita itu harus berdasar ilmu. Sekarang yang saya kadang kita menganggap satu ibadah itu adalah ibadah kalau lagi sholat, datang ke majelis ilmu, baca Quran, sedekah. Oh, ini ibadah. Loh, kalau menuntut ilmu itu bagaimana? Menuntut ilmu juga ibadah. Bahkan ilmu itu sendiri kata para ulama, al-ilmu ibadatun. Ilmu itu ibadah. Agar amal kita menjadi kuat, ibadah kita menjadi kuat, itu butuh ilmu. Oleh ilmu itu sendiri, qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, al-ilmu shalatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah sholat yang tersembunyi, wa ibadatul qalbi, dan ibadahnya hati. Ini ilmu, Pak. Maka dalam mazhab Hanafi itu menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama itu sama level kewajibannya dengan sholat. Berarti panjenengan kalau tidak menuntut ilmu agama, sama dosanya seperti tidak sholat, sama dosanya seperti tidak sholat. Subhanallah. Begitu pentingnya, Pak. Begitu pentingnya ilmu. Oleh karenanya ilmu ini adalah ibadah. Ya, fa inna syartal ibadah, dan ibadah itu mesti punya syarat. Ibadah itu mesti punya syarat. Apa syarat ibadah? Kata ulama, ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ikhlas itu adalah instrumen wajib yang ada di dalam setiap amal kita. Ini pola pikir, Pak. Loh, kalau kita hari ini tidak berangkat dari ikhlas karena Allah, berantakan. Makanya banyak orang yang jauh dari qanaah, jauh dari sabar, jauh dari ikhlas. Karena pola pikirnya apa? Dia bekerja bukan untuk Allah. Niatnya bukan karena ibadah. Niatnya itu adalah karena dunia, untuk mendapatkan dunia, habis di dunia, mati di dunia, selesai untuk dunia. Maka kalau kita meniatkan semua itu karena dunia, kecewa. Tidak ada orang yang puas, tidak ada orang yang tenang ketika meniatkan satu amalan untuk dunia. Tidak ada. Dan tidak ada orang yang as-sakinah, bahagia. Tidak ada orang yang sukses ketika dia meniatkan sesuatu untuk dunia ini. Ngerti, Pak? Bu. Oh, berarti kita perlu memasang niat kita dengan ikhlas karena Allah. Ini pola pikir, Pak. Makanya saya akan katakan, oh, berarti di dalam Islam itu ada konsep yang disebut dengan tawazun. Apa itu tawazun? Seimbang, mungkin. Kalau dalam ilmu matematika, hitungan matematisnya itu namanya seimbang, itu 50-50, mungkin. Nah, dunia akhirat 50-50 itu menurut kalkulasi matematis. Tapi kalau menurut Islam, akhirat dan dunia itu boten 50-50. Tapi akhirat itu 95% dan dunianya hanya 5%. Niku menurut pola pikir Islam. Ada yang bertanya, loh kok bisa Ustaz? Bukannya harus seimbang antara dunia dan akhirat? Saya tanya Bapak Ibu, kalau jenengan menjadikan akhirat dan dunia itu seimbang, nopo adil? Akhirat niku kehidupannya tidak terbatas selama-lamanya. Sedangkan jenengan di dunia 60-70 tahun mati. Bahkan umur dunia ini kita tidak tahu kapan akan ada akhir dan ujungnya, betul? Masa kita memberikan nilai persentase akhirat yang selama-lamanya, dunia yang sementara pada 50? Ya, ora adil. Jelas? Enggak adil, Pak.
Loh, makanya orang yang mengatakan dunia akhiratku 50-50 sering kepleset. Saya ngomong kepleset. Wong kita kasih nilai 5% untuk dunia saja masih kegoda, masih kepleset, apa maning 50%. Wong 5% aja Bapak Ibu itu kepleset, apa maning 50%. Jadi kan tahu orang-orang yang korupsi ini, orang korupsi ini, mereka berani korupsi itu apakah karena mereka tidak tahu korupsi ini haram? Hah? Apakah karena mereka tidak mengerti hukum tata negaranya? Ya ngerti. Kenapa dilanggar Bapak Ibu? Hah? Merasa kurang, jelas. Apa maning? Loh, dan yang ngerti haram tapi tetap diembat. Itu kenapa? Serakah dia. Apa maning Pak? Iya, mencari kepuasan hawa nafsu, betul. Tapi ada jawaban yang lebih betul lagi. Apa? Dia menjadikan dunia itu mungkin 90%, akhiratnya 10%. Sehingga apa? Tidak takut kepada Allah. Dan itu dia menjadikan dunia itu sekarang. Coba jangan melihat bagaimana kisah para khalifah terdahulu. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Malam dia keluar melihat kondisi umat. Ada yang kekurangan dia bantu. Malam disurvei keamanan dia. Padahal khalifah, Pak. Khalifah. Kenapa? Karena beliau takut ini tanggung jawabnya besar. Nah ini dia, beliau itu menjadikan akhirat itu 95%. Sehingga ada rasa khauf, ada rasa raja, ada rasa mahabbah kepada Allah. Kita lihat cerita bagaimana seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ketika di luar jam kerja, ada kerabatnya datang ke istana negara. Ada teman-temannya datang ke istananya, ke istana negaranya. Pasti beliau tanya, kamu ini datang ke sini, ini di luar jam kerja. Tujuanmu apa datang ke sini? Apakah tujuan urusan pribadi dengan saya, atau urusan keumatan, atau urusan negara? Kata yang datang tamunya, kerabat atau teman-temannya itu, beliau mengatakan, oh ini urusan pribadi wahai khalifah. Oh karena ini urusan pribadi, lampunya tak matikan. Lampunya dimatikan karena apa? Lampu ini dibayar listriknya. Lampu ini dibiayai dari uang umat, dari uang rakyat. Coba, itu 95% untuk akhirat. Takut kepada Allah. Ini kalau pemimpin kita begitu, takut kepada Allah, 95% untuk akhiratnya, gak ada yang berani macam-macam. Betul? Bahkan dalam lingkup terkecil kita di rumah tangga, tidak ada pasangan yang berani berbohong, tidak ada anak yang berani berbohong kepada orang tuanya. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pola pikir kita hari ini yang salah. Merajut dari mindset akar rumput hari ini yang salah. Saya kemarin misi di mahasiswa, Pak. Ketika saya tanya, Mas, Mbak, kamu tujuannya kuliah apa? Rata-rata 70% sampai 80% jawabannya apa? Supaya cari kerja, Ustaz, supaya bisa dapat masuk ke perusahaan internasional, supaya bla bla bla, supaya supaya mensejahterakan ekonomi. Pokoknya semua jawabannya keduniaan. Tidak salah, Mas, saya bilang. Tidak ada yang salah, Mbak. Tetapi ada keliru di sini. Tidak ada yang salah, orang kepingin kerja itu kewajiban kita. Tidak ada yang salah. Tapi ada yang keliru dalam mindset kita, dalam pola pikirnya. Apa yang keliru? Sesungguhnya belajar itu adalah ibadah karena Allah. Ini yang hilang, Bapak Ibu. Makanya kita jangan heran hari ini
Banyak orang yang kuliah saja setelah selesai kuliah nggak pernah buka buku, nggak pernah belajar lagi karena merasa sudah tamat belajar. Betul? Sudah selesai S2, master, magister, nggak mau belajar lagi. Kenapa? Saya sudah selesai S2 kok. Nggak pernah mau buka buku lagi. Ini bertentangan dengan pola pikir Rasulullah SAW. Nabi katanya belajar itu minal mahad ilal lahad. Sejak kita dibuai sampai ke liang lahat. Itu motto, itu pola pikir di dalam Islam. Doi baru selesai sarjana sudah tidak mau baca buku lagi, tidak mau belajar lagi karena merasa apa? Wis khatam. Wis khatam. Ini pola pikir yang salah, Bapak Ibu. Banyak ulama itu yang duduk di majelis-majelis para ulama yang lain bukan karena mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh ulama yang di depan, boten. Tapi karena mereka tahu kewajiban menuntut ilmu, murajaah itu sampai mati. Dan fadilah duduk di majelis ilmu itu sangatlah luar biasa. Keberkahan, ada maghfirahnya, ampunan Allah. Ada ilmu yang luar biasa. Keberkahan hidup. Keberkahan hari yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu. Ini adalah merupakan hal-hal yang patut kita perjuangkan, berangkat dari ilmu dan pola pikir yang baik. Coba Bapak Ibu tanya kepada anak-anak panjenengan yang hari ini sedang berkuliah, Mas, sambil santai, sambil makan, sambil ngobrol dalam artian ngobrol santai, kamu tujuannya kuliahnya apa? Anaknya menjawab, Pak, kuliah itu ibadah. Putrinya menjawab, Pak, Ibu, kuliah itu ibadah. Setiap UKT, SPP yang panjenengan bayarkan kepada saya, insya Allah nilainya ibadah di sisi Allah. Senang apa badan? Ada nggak ya? Loh, kita berkeringat, bercucur keringat itu tidak terasa, Pak, kalau ada jawaban anak-anak kita begitu, betul? Ya Allah, anak saya memberikan pelajaran berharga kepada kami, bahwa ketika kami tanya tujuan kuliah apa? Ibadah kepada Allah. Kerja itu apapun pekerjaannya, pasti manusia memang diharuskan bekerja, diharuskan yang produktif. Itu perintah Allah. Ikhtiar itu kan perintah Allah. Tapi pola pikir mindset ini penting. Jangan sampai mahasiswa, anak-anak kita yang sekolah SMP, SMA itu niatnya hanya sekedar tadi mencari dunia, tetapi niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ulama mengatakan fa in faqadal ilmu ikhlasan niyyah, ketika ilmu kehilangan ikhlas, atau ketika amal kehilangan ikhlas karena Allah, apa yang terjadi? Intaqala min afdalit ta'ati, akan berpindah dari satu keutamaan atau ketaatan yang sangat luar biasa ila ahaddil mukhalafati, kepada satu kedurhakaan yang paling buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ikhlas itu sudah hilang dari hati kita, dari ilmu, dari amal, dari bekerja kita, maka intaqala min afdalit ta'at, ketaatan itu akan hilang ila ahaddil mukhalafat, kepada kedurhakaan yang sungguh nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Ini perlu Bapak Ibu, sangat penting sekali. Wala syai'a yuhattimul ilm mithl ar-riya, riya usyrik atau riya ikhlas, wa mithl at-tasmi' bi an yaqula musami'an qara'tu hafiztu katabtu bla bla bla. Atau contoh-contoh yang umum. Hari ini banyak orang yang kadang menuntut ilmu karena dia beribadah karena ingin dipuji, beribadah karena ingin mendapatkan validasi. Kalau sholat berjamaah, kalau mertuanya datang ke rumah, hanya sewu. Tapi kalau nggak dilihat, nggak ada orang yang ditakuti, nggak ada orang yang disegani, dia orang belum mangkat masjid. Musibah apa buatnya?
Nanti diceritakan dalam hadis qudsi ketika Allah membagikan amalan-amalan manusia. Amalan itu dibagikan oleh malaikat atas perintah Allah. Dibagikan amalan-amalan ini. Tapi ada satu kaum yang dia protes kepada Allah. Ya Allah, jadi amalan sholatku, amalan puasaku, sedekahku, umroh hajiku itu gak dibagi. Sedangkan yang lain sudah dibagikan. Kenapa saya tidak dibagikan? Coba, ini kita nanya saja, isim. Orang-orang sudah dibagikan amalannya, terus deweknya belum, Pak. Orang isim. Terus dijawab sama Allah, Pak. Izhabu ila dunia atau irji'u ila dunia. Mana balik ke dunia kamu? Disuruh balik ke dunia. Loh, ya Allah, kenapa aku kudu balik ke dunia? Kan dunia sudah tidak ada. Hari ini hari kiamat, ya Allah. Hari kiamat, dunia sudah tidak ada, Pak. Sudah hancur rubuh. Tapi Allah mengatakan izhabu ila dunia, kamu pergi saja ke dunia. Ya Allah, malu, Pak. Kenapa orang ini disuruh balik? Bahkan mungkin kalau dalam bahasa saya, kamu sana balik ke dunia, cari orang-orang yang dulu kamu niatkan. Kamu ibadah dulu karena siapa? Karena mertuamu, cari mertuamu sana, minta pahala, bisa nggak? Mertua nyari menantunya, minta pahala, bisa nggak? Ada yang nyari tetangganya, kamu cari tetanggamu kalau ketemu, bisa nggak dia memberikan amalan? Bisa nggak dia memberikan reward hadiah? Tak bisa. Begitulah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Malu. Ya Allah, berarti sementara ini amal ibadah yang aku lakukan bukan karena Allah, apakah akan diberikan? Iya, akan disuruh balik oleh Allah ke dunia. Cari orang-orang yang kamu niatkan dulu, apakah mereka bisa membagikan hadiah dari amalan-amalan. Subhanallah ya Pak. Makanya penting sekali yang namanya pola pikir. Kita mulai dari niat yang ikhlas karena Allah. Kita mulai tawazun bukan 50-50, tapi 95% untuk akhirat, 5% untuk dunia. Bangga dalilnya Ustaz dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat niku lebih kekal, lebih baik dibandingkan dunia. Lu masa sesuatu yang kekal, yang lebih baik kita kasih nilai 50 sama dengan dunia yang sementara. Semu sifatnya itu, dunia itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kalau kita, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, memikirkan tentangnya tidak ada habisnya. Betul? Dunia itu kalau dipikir gak ada habisnya. Ya. Berniat karenanya menghancurkan kita. Berniat karenanya menghancurkan kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan di dalam ketaatan kepadanya. Niat sing ikhlas karenanya, ya, insyaallah kalau kita sudah men-setting diri kita, menguatkan diri kita, ini termasuk orang-orang yang akan diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dulu, ya, karena ini kan apa-apa butuh ilmu, gitu. Mindset, pola pikir butuh ilmu yang kuat, pegangan sing kuat. Sekarang apa sih sing orang butuh ilmu, Pak? Apa coba, Pak? Ibu. Jenengan dodolan rujak aja butuh ilmu kok. Mau bikin es campur saja butuh ilmu. Apa maning masalah akhirat kita. Mu'addimun liman jalasahu bi adabil Qur'ani was sunnah. In usiba bi musibatin fal Qur'an was sunnah lahu mu'addibani. Ya. Yang namanya sumber ilmu niku Quran dan Sunnah. Ketika saya mendapatkan musibah, ketika saya mendapatkan hal-hal yang berat, solusinya ya ilmu. Ada dua hal yang menjadi sumber ilmu, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu. Apa-apa jangan cari ketemu di situ, insya Allah. Islam itu tidak hanya mengatur masalah ibadah, sholat saja.
haji dan umrah saja, tapi mengatur seluruh kehidupan kita. Itu ilmu, Pak. Coba Pak Ibu, sampai-sampai yahzinu bi ilmin, kata ulama, wa yabki bi ilmin, wa yasbiru bi ilmin. Wong jenengan nangis saja itu butuh ilmu. Nangis butuh ilmu apa betul? Wa yahzinu bi ilmin, wong sedih aja itu butuh ilmu. Wa yadhaku bi ilmin, wong ketawa saja butuh ilmu. Subhanallah. Wa yasbiru bi ilmin, sabar niku ya butuh ilmu. Wa yatatahharu, apa maning yang sifatnya sudah ibadah bersuci niku butuh ilmu. Wa yusalli bi ilmin, salat butuh ilmu. Wa yuzakki bi ilmin, bersuci mensucikan hati butuh ilmu. Wa yatasaddaqu bi ilmin, sedekah niku butuh ilmu. Wa yaktasibu bi ilmin, bekerja butuh ilmu. Wa yunfiqu bi ilmin wa yanbasitu fil umuri bi ilmin. Bahkan seluruh urusan-urusan kita tidak bisa lepas dari ilmu. Coba bayangin Pak, ulama mengatakan wa yabki wa yahzinu bi ilmi. Nangis, sedih niku butuh ilmu. Subhanallah. Jadi kan bagi baca Quran, ngerti artinya itu karena ilmu. Paham, merasuk ke dalam jiwa dan hatinya. Netes air matanya, otomatis itu kan. Netes air matanya kenapa? Udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga itu dengan kesejahteraan, dengan ketenangan, dengan keselamatan. Nangis ya Allah. Bagaimana nanti surga? Sedih. Itu nangis ilmu, Pak. Tadi kalau jenengan nangis karena sinetron itu musibah. Nonton drakor terus nangis, mubazir air matanya. Mubazir air matanya. Tapi kalau nangis karena apa? Quran, sujud ruku nangis, ya Allah, bagaimana keadaan kami nanti di hari kiamat? Berikan kami keadaan yang terbaik, ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajak kami untuk bisa bersyukur kepada, mengingat kepada, dan amalan-amalan yang terbaik untukmu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nangis berdoa, ya Allah, berikan aku ini petunjuk. Semua kita minta kepada Allah. Nangis, ini air mata ilmu. Air mata apa? Bukan air mata buaya, Pak. Ya, kadang-kadang kita nonton sinetron bisa nangis, Pak. Betul? Oh, sedih teman cerita. Cerita apa sih? Cinta segitiga. Nongol teman. Ini talbis, Pak. Itu tipuan iblis. Di antara kata Nabi, seorang mukmin yang baik itu adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Apalagi yang haram. Sih orang bermanfaat saja disuruh untuk ditinggalkan. Apa maning sih? Haram. Kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam sanubari kita, ke dalam hati kita, mahjubun, tertutup minal ilm, dari ilmu, tertutup dari hidayah. Ini kalau hati kita sudah tertutup, ini karena terlalu banyak maksiat, susah, ilmu susah masuk. Itu nggih? Hidayah ya wangen. Nah itu contoh air mata ilmu tadi. Jadi bukan air mata sing mubazir, oke? Bukan air mata sing mubazir, eman-eman, asli eman-eman, ya. Wa yazinu bi ilmin, sedih saja dengan ilmu. Sedih yang berilmu itu seperti apa sih? Kita sedih tidak bisa sholat subuh berjamaah, sedih. Nah ini orang berilmu. Sedihnya itu orang mubazir, menjadi saksi kelak di hari kiamat. Dulu dari kalangan tabi'in ada seorang ulama yang diceritakan di dalam riwayat, dalam kitab itu. Beliau itu tidak pernah yang namanya ketinggalan takbiratul ula, takbiratul ihram imam selama 40 tahun.
40 tahun, bukan 40 hari Pak. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 tahun. Ini kan sadar apa bukan? Saya juga ya angel. Sebulan kira-kali telat ya Pak. Ya, hampir setiap sholat masbuk. Ya masbuk gak salah, tapi ya aneh. Alasannya, kenapa masbuk? Orang komati kita ya santai-santai dulu Pak. Kadang orang kadang sudah azan Pak, kadang sudah azan. Kita katakan urung komat ini masih santai baik. Dulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pola pikirnya ukhrawi, pola pikirnya Islam Pak. Takut kepada Allah. Ketika azan memanggil, beliau langsung berubah warna mukanya. Takut kepada Allah. Ini panggilan Allah. Itu baru azan Pak. Beliau langsung takut. Takut. Itu Umar Pak. Sehebat-hebatnya orang, setegas-tegasnya orang, Jagger Pak Umar. Gak ada yang berani sama Umar. Tapi kalau dengar suara azan lemes. Kalau dengar suara azan beliau pun langsung bergegas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang-kadang disambi Pak. Kita kadang-kadang ya nanti dulu lah. Ibu-ibu hati-hati nih ibu ya. Kalau sudah azan jangan mulai masak. Sholat dulu baru masak. Ya, ujian itu Pak, godaan. Ya, nanti dulu lah sambil cuci piring, habis cuci piring ada saja yang dikerjain. Oh ya belum nanak nasi, bikin nasi dulu, nanak nasi. Oh belum goreng ikan dulu. Sampai waktunya nggak terasa sudah 1 jam setengah habis, 1 jam setengah. Karena capek beraktivitas, rebahan duduk-duduk sambil dolanan HP. Penak banget. Gak terasa sudah jam 2 lebih, ini sudah mau asar. Coba. Begitulah Pak. Kita juga begitu Pak. Ini peringatan untuk diri kita masing-masing. Siapa saja. Ya. Padahal dulu dari kalangan tabi'in itu ada ulama yang 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bisa ya Pak ya. Jadi mindsetnya, pola pikirnya itu akhirat Pak. Terus bukan berarti terus mereka malas-malasan bekerja, enggak. Bekerja mereka tetap, tapi akhiratnya 95%. Terus ada yang bertanya, Ustaz, maaf, saya tanya katanya kemarin, itu kok dunia itu 5% saja, terus 95% itu akhirat. Apa? Selain itu alasannya. Alasannya apa? Allah menjamin dunia kita, sedangkan akhirat tidak ada yang menjamin. Betul? Siapa hari ini manusia, makhluk hidup yang tidak dijamin dunianya oleh Allah? Coba. Ada yang hari ini gak punya rezeki? Ada gak hari ini orang yang gak punya rezeki Pak? Gak ada, semua kita punya rezeki. Allah sudah jamin itu. Dunia sudah dijamin, baik kepada muslim ataupun kafir. Allah sudah menjamin dunia. Tapi apakah ada yang menjamin akhirat kita? Beda bab kalau kita yakin pasti masuk surga, yakin itu harus Pak. Optimis iya, dengan cara kita optimis, husnuzon kepada Allah, rajin beribadah, amalan kita bagus, rajin, yakin masuk surga. Tapi jaminan sebagaimana jaminan Nabi kepada sahabat, kepada ummul mukminin itu tidak terjadi pada diri kita. Ketika seorang sahabat bertanya, fa'ainahum, di mana mereka? Siapa itu? Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, hum fil jannah. Oh mereka masuk surga kata Nabi. Lanjut kan enggak ada yang jamin, saya enggak ada yang jamin. Harap cemas gitu. Oleh karenanya yakin pasti, tapi jaminan itu tidak ada. Dunia Allah sudah jamin, akhirat belum tentu kita dijamin. Tidak ada jaminannya. Oleh karenanya akhirat itu cukup 5% saja. Dunia 95%. Kebalik ya, akhirat 95%, dunia 5% saja. Jelas sampai sini? Ini sudah masuk syurga? Belum ya? Belum ya? Apa muhasabah kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Di antara muhasabah atau introspeksi kita itu sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai hamba Allah, selama ini kita ibadah, selama ini kita menuntut ilmu, maka polanya para ulama dulu mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mata aku minal muhsinin. Kapan aku ini menjadi orang atau bagian orang-orang yang baik? Para ulama tadi
Padahal kurang apa ibadah mereka? Anasim 40 tahun menjaga sholat berjamaah, tapi tetap aja muhasabahnya apa? Apakah aku ini termasuk golongan orang yang baik atau tidak? 40 tahun sholat berjamaah, Pak, gak pernah telat. Tapi muhasabahnya tuh, ya Allah, kok bisa gitu? Apakah kami ini tergolong orang-orang yang baik, ya Allah? Ada yang sodakohnya jor-joran, ya, semua hartanya dibelanjakan di jalan Allah, masih bisa ngomong, apakah aku ini termasuk orang-orang yang baik? Kita baru sedekah sedikit, ya, RT ngerti, tahu, sombong maning, ya, pokoknya sih paling apik ya aku, gak ada yang paling apik. Coba. Ini ulama-ulama terdahulu tuh yang sodakohnya jor-joran, yang sholat berjamaahnya luar biasa, masih bisa bilang, apakah kami ini termasuk orang yang baik, ya Allah? Subhanallah. Nah ini kenapa? Takut akhirat. Siapa yang tahu kehidupan orang? Masya Allah. Wa mata akunu minal mutawakkili. Dan kapan aku ini menjadi seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan segala urusan kami kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Coba Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita berintrospeksi. Ketika kita punya masalah, apa kita sandarkan semua itu kepada Allah? Atau Allah itu terakhir saja? Kalau sudah mentok, kepepet, baru berdoa kepada Allah gitu. Nah, banyak yang seperti itu. Makanya dalam sebuah kisah itu, orang-orang yang rajin memohon kepada Allah dengan orang-orang yang tidak rajin berdoa kepada Allah itu, katanya, ya, malaikat itu di atas di langit sana mendengarkan satu suara, haza sautun qali. Orang-orang yang enggak pernah berdoa, berdoanya kalau lagi sedih, Pak. Berdoanya kalau lagi kiri, berdoanya kalau lagi susah. Itu suaranya katanya didengar di langit itu jarang sekali. Asing. Ada sautun gharib. Kayak suaranya kayak asing. Gimana nggak asing? Berdoanya setahun sekali. Kalau lagi sedih, kalau lagi gagal panen baru berdoa. Tapi kalau ada suara yang ini beda, kata malaikat. Ada sautun ma'ruf. Ini kayaknya suaranya nggak asing. Karena apa? Fis-sarra wad dharra. Di masa sulit, di masa senang, di masa sempit, di masa lapang, suaranya sering terdengar naik ke langit. Subhanallah. Apakah kita tergolong orang-orang yang minal mutawakkilin, yang menyerahkan urusan kita kepada Allah, berdoa, ikhtiar, bekerja keras, baru kita serahkan urusan kita kepada Allah. Jangan hanya Allah itu sebagai yang akhir, Allah itu sebagai pelampiasan, Allah hanya sebagai apa? Iya, cadangan gitu ya. Kalau jangan baca ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Saya baca dalam sebuah kitab, pada seorang sahabat kalau tidak salah, dikabarkan sepupunya atau keluarganya, salah satu dari keluarganya meninggal dunia. Beliau istighfar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau bukan langsung kemana-mana, enggak. Dia ambil air wudhu, sholat. Dia kata hatinya sabar, terus sholat. Loh, kenapa jenengan sholat? Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabr. Ketika engkau mendapatkan musibah, wahai orang yang beriman, sabar, tenang dulu. Was-shalah, dan kerjakan sholat. Subhanallah. Kita kalau lagi dapat musibah, coba. Ada orang yang bahkan kalau itu hutang, cari manusia sana sini, tambah sana sini. Coba dia berdoa kepada Allah, ambil air wudhu kalau waktu pagi duha, Allahu Akbar, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Baru nanti setelah itu keluar ikhtiar, baru setelah itu tawakal kepada Allah. Begitu urutannya. Jadi jangan kita ikhtiar terlalu pede dengan kemampuan dirinya sendiri. Terlalu sombong kita dengan kemampuan diri kita sendiri sehingga kita lupakan Allah atau kita jadikan Allah itu cadangan di akhir saja. Ini yang menjadi problematika kita, masalah yang hari ini kita. Ya.
Mahasiswa mau ujian saja baru dia rajin sholat ke masjid. Lah kemarin kemana aja? Ini masalah. Justru doa itu setiap saat kita berdoa kepada Allah. Yang wajib kita lakukan, yang sunnah, mari kita hiasi yang wajib dengan yang sunnah untuk menambal kekurangan yang wajib itu dengan yang sunnah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Wa mata nakunu minal khasyiin. Kapan kami ini ya Allah menjadi orang-orang menjadi bagian orang-orang yang khusyuk di dalam sholat? Coba Pak, ulama dulu introspeksinya kayak gini. Mata aku minal khasyiin. Kapan aku ini menjadi bagian orang yang khusyuk ya Allah? Apakah kami ini menjadi orang yang khusyuk atau bukan? Kapan kami menjadi orang yang khusyuk? Coba. Padahal mereka itu sehebat-hebatnya orang dalam beribadah. Para sahabat, Rasulullah, sahabat, tabi'in, salafun salih terdahulu luar biasa. Tapi mereka terus introspeksi. Apa yang membuat sholat kami tadi tidak bagus? Apa yang membuat doa kami tidak terkabul? Apa yang membuat bacaan Quran kami kok hambar? Apa yang membuat ibadah ini kok jadi garing? Ini introspeksi semua. Apakah kita hari ini Bapak Ibu sudah menjadi bagian orang yang khusyuk dalam sholat? Kadang-kadang kita sholat ya Allahu Akbar, padahal waktu 5 waktu dalam sehari 24 jam. Hitung satu sholat itu 10 menit. Satu sholat itu hitung saja 10 menit. Berarti kalau 5 sholat 50 menit. Anggap saja kita sholat 5 waktu itu selama 1 jam 60 menit. Anggap saja 60 menit 1 jam. Kita punya waktu 24 jam. 8 jamnya untuk tidur malam. Betul? Belum tidur siangnya. Belum ngobrol ngerumpi nih. Belum duduk di pos kamling ngobrol enak. Suwe Pak. Kita hanya ketemu Allah itu, menghadap kepada Allah 1 jam dalam 24 jam. Bayangkan, untuk dunia kita 23 jam. Untuk sholat kita 1 jam. Nah, dalam waktu yang 1 jam itu masih saja kita memikirkan dunia. Coba. Lagi sholat, kunci hilang ketemu. Betul? Lagi sholat mikir gak baik ke priwe. Masih Pak. Lagi sholat masih mikirkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Padahal lagi sholat. Loh, kenapa gak dipikir habis sholat saja gitu loh? 10 menit saja Pak. Mana ibu-ibu yang suka nyambi masak sholat. Jauh dari khusyuk. Ya, susah kita khusyuk kalau kita sambi-sambi Pak. Ustaz, ini godok pisang kepok, nyambi sholat disambi godok pisang kepok. Lagi Allahu Akbar. Allah ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina meleduk ke orang kompor ya gitu. Iya, padahal cuma 10 menit. La haula wala quwwata. Maka tanyakan kepada diri kita, mata aku minal khasyiin. Kapan aku menjadi bagian orang-orang yang khusyuk? Kapan? Ya terserah kita kapan kita mau berubah. Terserah panjenengan kapan jenengan mau berubah. Sudah waktu syuruh belum? Masuk ya? Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dimuliakan Allah. Ya. Kalau satu konsep akhirat 95%, dunia 5%, terus bagaimana di dalam satu ayat yang mengatakan wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa bahkan dunia asing karena bukan itu konsepnya 50-50 bukan. Ya. Demikian Pak. Gitu. Jadi makanya saya jelaskan tadi, ketika kita memberikan nilai 50 kepada dunia, itu sama dengan akhirat 50, itu tidak adil. Artinya jangan engkau melupakan dunia itu, bukan berarti terus kita memberikan 0 kepada dunia. Cukup 5% saja. 5% itu di sana kita bekerja. Kita pertama minta kepada Allah,
sandarannya Allah, istianahnya hanya kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar itu bekerja. Nah itu tidak melupakan. Ikhtiar itu tidak melupakan dunia. Malah kalau ada seorang muslim yang tidak mau bekerja padahal dia sehat, dosa. Itu dia. Terus yang ketiga baru dia tawakal. Jadi ayat tersebut lebih condong kepada akhiratnya. Bukan 50-50. Bukan 50-50. Tetap kita tuh mikir dunia. Oh, kita hidupnya di dunia yang harus dipikir. Masa kita yang penting akhirat, yang penting ayat, nggak bisa. Tapi komposisinya, persentasenya akhirat itu lebih banyak. Kenapa? Agar supaya iman dan takwa kita ini terus stabil, bagus, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Karena kalau 50% untuk dunia atau 90% misalnya untuk dunia, tadi kejadian. Pertanyaan saya, apakah orang korupsi itu mereka tidak tahu korupsi itu haram? Ya tahu, tapi karena apa? Mereka orientasinya tujuannya dunia. Orang mikir akhirat. Nah itu konsep 50-50 fatal sebenarnya. Gitu. Jadi bukan tidak berpikir dunia, tapi tetap kita berpikir dunia, persentasenya 5% saja. 5% saja sudah cukup. 5% itu di sana kita ikhtiar dan Allah sudah jamin semua itu. Insya Allah. Dengan tahu Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Utsman bin Affan itu wafatkan 1500 tahun yang lalu. Ini orang kaya, Pak. Beliau itu termasuk orang yang kaya. Sahabat agniya, orang-orang yang punya. Dia termasuk muhsinin, orang-orang yang sangat baik, minal muhsinin. Ya. Beliau itu ketika meninggal, kekayaannya itu sampai sekarang dikelola. Tanah-tanahnya itu luas. Ada yang jadi kebun kurma, ada yang jadi macam-macam di Madinah. Dan sampai sekarang dikelola oleh pemerintahan Saudi. Dan pahalanya mengalir kepada siapa? Utsman bin Affan. Itu luar biasa. Ini konsepnya akhirat. Lalu kita kadang-kadang ngumpulin harta, kuburannya belum kering, udah direbut itu warisan. Berantem. Ya karena tidak ada penanaman konsep akhirat 95% tadi. Bisa jadi dunianya toh. Ya, yang dominan dunia. Nah ini makanya saya katakan Bapak Ibu rahimahullah, apakah itu bukan 50 ribu? Bukan, tetapi 95 plus PS 5% seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan kita meninggalkan dunia, tetap kita bekerja di dunia, berikhtiar untuk dunia. Bismillah. Cukup? Barakallahu fiikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat. Semoga mendatangkan berkah, ilmu yang bermanfaat, dan panjenengan kami doakan supaya sehat-sehat selalu, umur panjang dan barokah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.